Saudara, Anda kembali bersama kami dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih di saat Anda masih ragu untuk pergi ke rumah sakit akibat pandemi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV sehari sebelum penayangan atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor 02153660500. Dan kali ini sudah ada Dr. Andrew Renato, dokter spesialis anak. Langsung saja ya dokter, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, Mbak. Ya dokter, kita sudah ada beberapa penanya dan pertanyaan ini sudah diseleksi oleh tim redaksi Sapa Indonesia Pagi. Yang pertama ada dari Grace Febringa. Selamat pagi dokter, kami sekeluarga sedang isolasi mandiri dok dan kami mempunyai anak usia 3 tahun. Lalu apakah aman jika batita diberikan obat dan suplemen saat isolasi mandiri dari COVID-19 ini dok? Lalu obat dan suplemen seperti apa yang cocok digunakan untuk batita ini? Boleh dokter langsung dijawab. Oke, baik. Jadi untuk anak-anak pemberian obat atau vitamin yang selama isolasi mandiri itu berbeda dari dewasa, terutama dari jenisnya maupun dosisnya. Nah, nanti pasti dokternya akan memberikan sesuai dosis yang tepat sesuai usianya atau sesuai beratnya. Kalau gejala ringan, biasanya kita berikan adalah beberapa vitamin dan tambahan mineral. Itu yang penting pemantauannya. Jadi pemantauan di gejalanya, demamnya bagaimana, apakah ada sesak, apakah kalau bisa menggunakan alat pulse oximetry, yang dipantau adalah saturasi oksigennya. Sementara kalau jenis-jenis obatnya sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter, bukan kenapa-kenapa, tapi zaman sekarang ini memang banyak yang orang-orang tuh yang membeli obat yang mungkin tidak dipakai, jadi jadinya kayak yang perlu nggak mendapatkan, gitu. Oke, dokter, tapi sebelumnya kalau misalnya ini dia tidak melakukan isolasi mandiri, namun untuk menanggulangi COVID-19, untuk menjaga imun tetap terjaga, sekarang ini usia berapapun kan selalu berusaha mengkonsumsi suplemen begitu dok. Tapi apakah dibolehkan dok untuk bayi di bawah 5 tahun atau ada umur tersendiri dok yang boleh untuk konsumsi vitamin ini dok? Oke, masalah umur ya, sebenarnya terkembali lagi. Kalau memang anaknya butuh, umur berapapun boleh. Misalnya nih, sejak bayi baru lahir, mereka langsung mendapatkan vitamin K. Itu karena itu memang membutuhkan. Pemberian zat besi misalnya, itu juga karena anak-anak membutuhkan. Jadi sebenarnya tidak ada batasan usia berapapun yang nggak boleh. Yang memang harus dilihat usia berapa, berat berapa, ataukah ada kondisi medis khusus yang tidak boleh atau tidak boleh berlebihan atau tidak boleh kurang, itu nanti disesuaikan dengan dokter masing-masing. Tapi memang tidak ada batasan usia selama dosisnya tepat. Oke, baik. Terima kasih dokter, tidak ada batasan usia, namun ketika pemberian vitamin memang harus diperhatikan bagaimana kondisi tubuh si anak, apakah memang ada kekhususan vitamin yang harus dikonsumsi. Baik, pertanyaan berikutnya dokter dari @doc_du. Pagi dokter, saya masih mempunyai anak yang masih menerima ASI dari ibunya. Sementara saya dan istri positif COVID-19. Sementara anak saya saat ini sedang dalam keadaan sakit. Bagaimana cara menenangkan anak yang rewel karena sakit dok? Apakah tidak masalah jika diberi susu formula untuk sementara waktu? Silahkan dokter. Jadi saya agak bingung nih. Maksud saya bingung karena apa? Anaknya sedang sakit ya. Kemudian anaknya rewel. Rewel ini karena apa? Karena lapar atau karena sakit? Kalau misalnya karena lapar, bisa diberikan susu atau ASI tepatnya. Nah, kalau masih dominan ASI ya, atau masih ASI eksklusif. Sementara kalau anaknya rewel karena sebab lain, karena demam, diberikan obat demam. Karena batuk-batuk, ya kita berikan obat batuk yang cocok untuk anaknya. Nah, sementara pertanyaan berikutnya, bolehkah ibu yang positif COVID-19 memberikan ASI? Nah, sebenarnya dari luar mengatakan kalau memang ibunya bisa dijaga protokolnya, ibu yang positif masih bisa memberikan ASI pada anak yang negatif COVID. Tapi kalau di Indonesia lebih disarankan ke ASI prah, ya. Jadi bukan direct breastfeeding. Ya. Tapi tetap memperhatikan jangan sampai ibunya tuh yang mengkontaminasi dari botol susu perahnya atau dari alatnya. Sementara kalau
sama-sama positif, tetap ibunya menggunakan masker. Tetap karena walaupun anaknya juga sakit, ibunya juga sakit, tapi kan kita nggak tahu nih siapa yang jumlah virusnya lebih banyak ya. Jadi tetap menggunakan APD atau masker masing-masing gitu. Oke, baik. Dokter, kalau misalnya tadi dokter mengatakan boleh diberikan ASI apabila memang menjamin bahwa tidak ada penularan dalam meskipun dalam memerah ASI, dalam memerah susunya atau dalam pembatasan ketika pemberian secara langsung. Tapi adakah solusi, Dok, misalnya, atau adakah opsi dalam pemberian susu formula diperbolehkan atau tidak, dan seperti apa susu formula yang diperbolehkan jika memang itu harus diberikan kepada anak yang masih di bawah 2 tahun? Oke. Jadi susu formula sendiri ini berbeda-beda ya, ada yang 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai setahun, dan setahun ke atas. Sesuaikan dengan usianya, dengan cara pembuatan, dan dosis yang sesuai, ada dosisnya juga, tiap susu beda-beda. Itu boleh saja. Nah, tapi susu formula diberikan kalau ASI tidak bisa diberikan atau tidak mencukupi. Jadi tetap prioritas pertama adalah ASI. Ya. Tadi kembali lagi, yang penting ASI-nya tidak terkontaminasi, dan ibu yang menyusui tidak menularkan pada anak yang negatif. Ya, yaitu kalau caranya, kalau misalnya sangat yakin bisa direct, tapi itu di luar negeri biasanya caranya. Kalau misalnya di kita lebih mengarah ke di pompa aja supaya lebih aman gitu. Tapi intinya kalau susu formula itu prioritas kedua setelah ASI. Oke, baik, sudah terjawab, berarti dibolehkan untuk pertanyaan yang tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dokter, ada dari @setiadi25. Pagi dokter, keponakan saya berumur 1 tahun 8 bulan. Keponakan saya ini aktif sekali. Ketika saya menjaga dia saat bermain, saya membelikannya permen coklat. Tapi tiba-tiba keluar darah dari hidung. Padahal selama dalam pengawasan atau dalam menjaga dia, tidak ada sama sekali benturan yang keras saat bermain. Nah, kemudian saya melaporkan kejadian ini kepada ibunya, dan ibunya bilang bahwa ini adalah kebiasaan atau sudah keturunan. Apakah hal itu memang keturunan atau ada hal lain yang menyebabkan keluar darah dari hidung tersebut tanpa ada peristiwa sebelumnya? Jadi kalau ada perdarahan ya, itu bisa terjadi karena faktor lokal di sekitar tempat yang berdarah. Misalnya dalam kasus ini mimisan dari hidung, bisa karena faktor sistemik atau keseluruhan dari sistem darahnya yang gampang berdarah. Ya. Jadi kalau faktor lokal banyak, bisa karena trauma itu nggak harus benturan, bisa karena masukkan jari ke hidung yang sering. Salah satunya bisa juga karena memang ada kayak di dalam hidungnya itu ada iritasi, misalnya lagi pilek, atau memang ada sesuatu yang tidak normal di pembuluh darah hidungnya, yang itu memerlukan pemeriksaan biasanya sampai CT scan atau untuk penggunaan operasi untuk menutupnya. Itu pun tidak semuanya berhasil dengan baik. Memang susah. Nah, sementara kalau faktor sistemik, yaitu keseluruhan dari tubuh, ini ciri khasnya tidak hanya perdarahan dari hidung. Salah satunya bisa dari misalnya saat anak-anak tumbuh gigi atau cabut gigi. Nah, itu bisa berdarah lama banget, nggak berhenti-berhenti. Misalnya lagi lari-lari, jatuh gitu, bekas jatuh yang terbentur lantai atau terbentur lain, itu memarnya besar dan lama. Nah, itu yang faktor sistemik, dan itu yang salah satu yang bisa menurun. Nah, nanti memang harus dipastikan lagi ini perdarahan ini sering terjadi atau tidak, seberapa sering, seberapa lama. Nah, nanti dari situ bisa dipastikan untuk mengarah kemana. Memang untuk memastikan jenisnya yang gangguan sistemiknya di mana, memang harus melakukan pengecekan darah. Tapi tidak semua anak mimisan langsung dicek darah, gitu. Ya, dok, tadi juga saya sempat membaca kalau misalnya ada 60% di kondisi tubuh manusia itu pasti akan merasakan namanya mimisan atau keluar hidung dari darah. Apakah itu benar, dok? Dan sebenarnya untuk mencegahnya seperti apa, dok? Sebenarnya sih tubuh kita ini sudah punya self defense sendiri ya. Jadi kalau kita ada perdarahan di mana-mana, kalau perdarahannya nggak banyak, pembuluh darah sekitar itu akan menyempit untuk menghentikan darah. Jadi selama mimisannya tuh kayak sangat jarang dan langsung berhenti dalam hitungan kurang dari 15 menit, biasanya sih kita nggak perlu tindakan lebih lanjut. Ya. Tapi kalau mimisannya rutin, tiap hari, tiap minggu, terus kadang lama sekali,
kadang sampai dibawa ke ICU nggak berhenti-berhenti, kadang ada yang sampai kekurangan darah, perlu transfusi. Nah, itu udah pasti ada yang nggak benar. Gitu. Karena pasti semua orang pernah mengalami mimisan. Oke, baik. Berarti memang kalau misalnya dilihat dari waktunya, keseringannya terjadi masalah yang sama, ini memang harus ada konsultasi kepada dokter spesialis dan juga supaya mengetahui bagaimana penanganan lebih lanjutnya. Baik, Dok.